Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Welcome back to Ari Purwadi channel. Still with me Ari Purwadi. Nah, untuk kali ini kita akan sharing session buat teman-teman yang punya cita-cita pengen jadi seorang penyiar. Gimana kiat-kiat biar teman-teman diterima sebagai seorang penyiar. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe apabila dirasa channel ini bermanfaat, share dan juga like dan juga komen juga. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menjadi seorang penyiar, teman-teman harus meluruskan dulu niat atau motivasi dari teman-teman. Kalau teman-teman motivasinya adalah untuk mencari uang sebagai seorang penyiar itu, nah mohon maaf teman-teman ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena untuk kondisi industri penyiaran radio, terutama radio-radio lokal, saat ini mereka sangat kalau dalam bahasa Jawa rekoso untuk survive, sekedar untuk survive aja industri radio lokal terutama ini sangat-sangat rekoso gitu ya, sangat-sangat susah gitu di tengah gempuran perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kenapa rekosonya? Karena mereka sebagai sebuah industri penyiaran, apalagi industri penyiaran swasta lokal, ini kan mereka tetap membutuhkan finansial untuk operasionalnya. Let's say mereka harus bayar listrik, harus bayar karyawan, harus bayar biaya operasional yang sangat banyak komponennya gitu kan. Mereka tetap butuh banyak uang untuk itu. Sementara pendapatan mereka semakin hari dari kue iklan yang tayang di radio semakin hari semakin kecil gitu. Sekarang usaha-usaha UMKM gitu, usaha-usaha lokal yang tadinya pasar mereka, pasar radio-radio lokal ini untuk memasarkan iklan di radio mereka, UMKM ini sekarang sudah beralih mengiklankan dirinya lewat sosial media mandiri yang mereka punya. Kondisinya seperti itu gitu. Itu dari iklan. Jadi kue iklannya itu harganya sangat murah gitu kan. Mereka kayak banting harga gitu kan. Dan mereka kalau mau bikin event-event juga ruang lingkupnya tidak sebesar kalau dari radio-radio yang dia jaringan gitu atau dari IO yang besar gitu. Jadi IO event organizer yang dikelola oleh radio ini sendiri, mereka secara profesionalitas atau secara manajerialnya tidak sebagus IO yang memang berdiri sendiri gitu. Jadi pendapatan ke radio ini sekarang sudah sangat menipis gitu kan teman-teman. Nah, ini berimbas kepada kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan-karyawan ataupun kepada manajemen di radio itu sendiri gitu. Jadi kalau bayangan teman-teman penyiar radio, terutama penyiar radio lokal, ini gajinya besar, kemudian teman-teman bisa let's say bisa nyicil rumah dari situ, bisa nyicil mobil dari situ, bisa nabung untuk menikah dari situ. Ini sesuatu yang keliru yang harus teman-teman pahami dulu sebelum teman-teman terjun ke industri penyiaran. Ini tepat banget untuk teman-teman yang mungkin usia-usia SMP ataupun usia-usia SMA menyimak video ini gitu ya teman-teman ya. Nah, motivasi yang harus teman-teman pupuk sejak dini ketika mau terjun ke dunia penyiaran adalah untuk melatih public speaking, untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Kenapa? Karena ini hal yang banyak banget saya jumpai di kalangan teman-teman saya yang juga dulu berprofesi sebagai seorang penyiar gitu. Jadi teman-teman motivasinya oke, untuk melatih kemampuan public speaking. Kenapa? Kenapa saya harus kemampuan public speaking-nya harus bagus gitu? Karena kemampuan public speaking seseorang ini akan mempengaruhi keberhasilan dia di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, saya pernah membaca sebuah artikel gitu bahwa kesuksesan seseorang ini dipengaruhi juga oleh kemampuan public speaking di dalam multidisiplin ilmu. Jadi nggak hanya di satu disiplin ilmu tertentu aja. Ini sangat multidisiplin. Teman-teman berasal dari mungkin ilmu kedokteran atau mungkin dari ilmu sosial atau mungkin dari ilmu hukum atau dari ilmu kimia. Nah, teman-teman benar-benar juga harus menguasai keterampilan public speaking yang bagus sehingga teman-teman ketika mengutarakan ide-ide teman-teman
teman-teman dapat mengutarakannya dengan memesona, dengan memberi kesan yang positif sehingga ide teman-teman dapat diterima dan orang-orang yang diajak bicara oleh teman-teman juga dapat mengetahui, dapat menangkap apa yang pesan yang teman-teman sampaikan gitu. Nah, itu harus pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki motivasi dulu. Niatnya diperbaiki karena memang industri penyiaran radio lokal terutama, saya tidak mengeneralisir teman-teman ya, saya tidak menganggap semua radio kemampuan finansialnya rekoso, saya tidak seperti itu, tapi saya uh, beberapa radio tertentu mungkin masih bisa survive gitu kan, dan saya harapannya memang radio-radio swasta lokal di seluruh Indonesia atau mungkin di seluruh dunia bisa survive, bisa memberikan kesejahteraan yang tinggi kepada karyawannya, kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Perbaiki motivasinya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, saya juga dulu seorang praktisi penyiaran selama 3 tahun, dari tahun 2012 sampai 2015 gitu. Dan jadi ini benar-benar based on true story gitu ya teman-teman. Saya sebagai seorang penyiar, waktu itu sebagai seorang penyiar freelancer 6 bulan, kemudian saya dipromosikan menjadi seorang music director juga di divisi produksi. Jadi setelah dipromosikan, saya menjadi karyawan tetap, menjadi staff tetap. Dan ya, apa yang saya ceritakan ini berdasarkan true story, tips and trick bagaimana teman-teman bisa diterima menjadi seorang penyiar radio. Oke, sudah siap? Kita langsung yang pertama dulu. Yang pertama ini saya sudah merekap, sudah mencatat. Yang pertama, kenali diri sendiri terlebih dahulu. Kenali personality teman-teman terlebih dahulu. Jadi teman-teman ini kepribadiannya seperti apa? Terutama orang lain melihat teman-teman itu bagaimana gitu. Apakah teman-teman orang yang mudah mengutarakan pemikirannya gitu kan? Apakah teman-teman termasuk orang yang cenderung berpikir 2 kali dulu sebelum mengutarakan pemikirannya gitu. Apakah teman-teman orang yang pemarah itu termasuk bagaimana teman-teman mengenali diri sendiri, kemudian apakah ramah, kemudian apakah mudah senyum. Nah, karena kenapa? Karena teman-teman ketika sudah mengenali diri sendiri, teman-teman punya banyak hal yang harus diperbaiki dan harus segera diperbaiki terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki itu yang dibutuhkan ketika menjadi seorang penyiar radio, karena dia itu harus mengutarakan pemikirannya itu dengan spontan gitu kan, dengan menyenangkan, dengan ramah, dengan smiling voice gitu kan. Nah, itu harus dikenali dulu diri sendiri teman-teman itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ini perhatikan penampilan dari teman-teman. Kenapa? Sebenarnya tidak harus cantik, tidak harus tampan, tidak harus yang tinggi, langsing, supermodel seperti itu. Tidak harus teman-teman, tapi teman-teman harus enak dilihat gitu ya. Teman-teman berkaca dulu nih, yang kedua nih, berkaca dulu di depan cermin. Bagaimana orang lain melihat, bagaimana teman-teman melihat diri Anda secara fisik gitu. Kemudian itu juga akan memengaruhi orang lain melihat teman-teman. Kenapa? Penampilan yang menarik ini sangat penting, karena seorang penyiar radio itu akan menjadi seorang spokesperson dari radio tersebut, dari institusi tersebut, gitu kan? Jadi teman-teman akan menjadi juru bicara bagi radio itu, gitu. Mungkin bukan juru bicara perusahaan secara resmi, gitu kan? Tapi di sini teman-teman akan menjadi sosok kayak saya sebuah mungkin ambasador gitu ya dari radio itu gitu. Jadi radio ini identik dengan ini gitu. Di kemudian hari akan seperti itu. Jadi teman-teman harus memiliki penampilan yang menarik, yang bisa membawa nama baik dari radio tersebut, memberi citra positif dari radio tersebut, sehingga ketika teman-teman datang interview, para recruiter ini dari institusi radio ini melihat teman-teman ini menjadi orang-orang yang layak untuk dipilih menjadi penyiar radio di radio tersebut. Kemudian yang ketiga, teman-teman sudah mengenali diri sendiri. Kemudian teman-teman sudah memperbaiki penampilan diri teman-teman. Kemudian yang ketiga ini, teman-teman harus mengenali format radio yang teman-teman
sasar yang teman-teman akan lamar. Jadi teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah ada bayangan, oke, saya bertahun-tahun dengerin radio ini gitu. Sudah mengidolakan penyiar tertentu di radio tersebut gitu dan teman-teman bermimpi untuk menjadi bagian dari keluarga besar radio tersebut gitu kan. Nah, ini harus teman-teman style kendo dulu, teman-teman jangan jangan terlalu tinggi banget untuk diterima di radio tersebut terlebih dahulu gitu teman-teman ya, karena perusahaan radio ketika membutuhkan seorang penyiar, mereka biasanya waktu yang diperlukan untuk training tidak terlalu lama, seminggu 2 minggu naik siar, biasanya seperti itu karena jeda antara penyiar yang resign, yang keluar sampai akhirnya harus naik siar lagi, itu kan sangat singkat gitu dan kadang-kadang penyiar keluar sangat mendadak gitu kan teman-teman. Jadi pengumuman open recruitment penyiar ini biasanya sangat singkat, kita nggak tahu kapan. Dan antara radio yang satu dengan radio yang lain, open recruitment-nya saya rasa juga tidak akan sama gitu. Bongkar pasang di industri penyiaran radio itu soalnya sangat-sangat dinamis, sangat mudah terjadi gitu. Jadi teman-teman ketika ada open recruitment di radio tertentu, teman-teman sudah punya niat nih tadi, pengen memperbaiki public speaking. Karena radio itu gudangnya ilmu pengetahuan, gudangnya tempat untuk praktek ilmu public speaking teman-teman gitu ya. Itu platform yang luar biasa gede untuk teman-teman mengasah dan mengembangkan diri sebagai seorang public speaker gitu kan. Nah, ini teman-teman niatnya sudah sangat kuat. Kemudian teman-teman ada opportunity, ada peluang untuk memasukkan lamaran, ya udah teman-teman langsung ambil dan sambil melengkapi persyaratan, sambil mengirim berkas, sambil menunggu sambil menunggu undangan untuk interview, teman-teman bisa dengerin dulu, mengenali format radio tersebut, apakah mungkin radio dangdut atau mungkin radio bisnis atau mungkin radio milenial, anak-anak muda yang gaul gitu, atau mungkin bisa jadi radio pemerintahan yang tegas, yang harus dewasa, atau mungkin radio keagamaan. Nah, itu teman-teman harus mengenali format radio, bisa dari penampilan mereka di udara, jadi harus dengerin gitu kan, atau mungkin dari sosial media mereka, atau mungkin dari internet, banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan untuk mengenali format radio tersebut. Nah, ini akan sangat berpengaruh kepada teman-teman ketika nanti datang interview gitu. Ketika nanti teman-teman datang interview, teman-teman nggak terlalu blank banget terhadap radio tersebut gitu kan. Jadi mungkin sapaan ke pendengarnya harus seperti apa, format openingnya, closingnya seperti apa, gelombangnya itu angkanya berapa, itu kan teman-teman ketika datang interview dan sudah menguasai itu, ini menjadi nilai plus sendiri bagi pewawancaranya. Jadi mereka pasti akan memberi nilai yang lebih dan akan menjadi nilai yang lebih besar dibandingkan kompetitor lain pastinya gitu kan. Kemudian teman-teman yang berikutnya, teman-teman harus adaptasi dengan gaya penyiaran di radio yang sudah teman-teman lamar itu gitu. Teman-teman sudah tahu format radionya. Teman-teman sudah tahu nih gaya khas dari penyiarnya di situ itu harus seperti apa gitu kan. Nah, teman-teman harus menyesuaikan diri, memposisikan diri sebagai orang baru yang benar-benar mau belajar, mau mempelajari betul bagaimana penyiar di radio itu bersiaran sesuai dengan format radio tersebut gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah punya karena kalau sering dengar radio favorit, ada penyiar favorit, pasti teman-teman sudah tahu gitu ciri khasnya seperti apa, opening, closingnya seperti apa, sebutan ke pendengarnya seperti apa, dan kayak mungkin itu memengaruhi gaya siaran teman-teman gitu kan. It's okay, itu sesuatu yang sangat wajar karena pada dasarnya manusia kan memang makhluk imitasi gitu kan. Manusia itu memang makhluk yang meniru gitu, itu sudah sangat mendasar gitu kan. Nah, teman-teman itu tidak masalah, tapi teman-teman juga tadi harus style kendo gitu. Ilmu yang sudah didapat dari radio lain gitu, teman-teman harus
bersedia, ya memang harus menggugurkan itu untuk disesuaikan dengan format radio baru yang teman-teman lamar gitu. Jadi kalau misalnya radio tersebut harus centil, harus ganjen gitu kan, ya teman-teman harus ngikutin karena ada kan radio-radio yang dia itu penyiarnya harus ganjen, yang harus centil gitu kan. Tapi juga ada juga radio yang dia itu harus dewasa, harus sopan, harus santun gitu. Nah, teman-teman itu menjadi pertimbangan teman-teman untuk gaya siarannya itu mau seperti apa. Jadi harus menyesuaikan radio baru yang teman-teman lamar gitu. Kemudian teman-teman tunjukkan kepada interviewernya, kepada pewawancaranya bahwa teman-teman seseorang yang mau belajar hal baru, yang mudah diatur, yang tidak banyak idealisme gitu kan teman-teman, maksudnya secara idealis boleh gitu, tapi ketika teman-teman wawancara, melamar pekerjaan, nah itu teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang yang mudah diatur, mau bekerja sama, kemudian mau belajar hal baru gitu. Karena mereka 1-2 minggu punya waktu untuk mentraining, mereka harapannya memolesnya juga nggak banyak, dipoles sedikit aja udah cukup gitu kan. Jadi kalau ada eh, ilmu-ilmu penyiaran yang sudah teman-teman punya, yaitu dipakai tapi dengan dikombinasikan dengan bagaimana format radio tersebut menjadi sebuah ciri khas dari teman-teman nanti siaran gitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya tadi untuk gaya siaran, teman-teman akan menemukan ciri khas teman-teman ini setelah mungkin 2-3 bulan siaran di radio tersebut gitu. Nah, itu ciri khas itu harus dipertahankan teman-teman. Mungkin nanti ketika teman-teman harus pindah ke radio lain, ya teman-teman menggunakan cara yang sama tanpa harus mengurangi ciri khas yang sudah dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian yang lebih penting dari itu teman-teman, radio-radio swasta lokal mereka kalau saya lihat tidak mencari seorang penyiar baru gitu ya dengan personality yang sudah sangat kuat, yang sudah terkenal, yang sudah punya followers banyak di Instagram atau dia sudah sangat famous gitu. Nah, untuk radio-radio lokal yang saya lihat mereka tidak mencari sosok yang seperti itu. Berbeda dengan mungkin radio-radio yang ada di pusat kota besar gitu ya, yang mereka memang membutuhkan penyiar-penyiar yang personalitinya sudah sangat kuat ini untuk mendongkrak popularitas dari radio mereka gitu. Tapi kalau radio-radio lokal belum sampai ke sana, mungkin karena secara finansial ya mereka belum kuat, belum punya banyak anggaran yang kuat untuk memberi gaji ke mereka gitu kan. Nah, mereka ini lebih menyukai sosok-sosok baru. Tadi secara packaging dia menarik gitu kan. Istilahnya kalau tampil di depan publik juga tidak terlalu memalukan gitu kan. Tidak terlalu ya enak dilihat lah gitu kan. Kemudian mau belajar hal baru, mudah diatur, mudah diajak bekerja sama, punya attitude yang bagus, punya kepribadian yang ramah, yang menarik. Nah, mereka lebih menyukai hal yang seperti itu gitu untuk nanti dipoles sedikit, nanti kita sama-sama berkembang nih di radio ini gitu. Biasanya industri penyiaran lokal mencari sosok-sosok yang seperti itu gitu. Nah, tadi balik lagi ke awal teman-teman ya. Ketika teman-teman masalah salary, teman-teman sudah ada bayangan gitu, sudah ada bayangan kira-kira perusahaan tersebut mampu membayar teman-teman berapa. Teman-teman nggak usah muluk-muluk, yang penting teman-teman kemampuan public speaking-nya itu diasah mungkin 2-3 tahun, teman-teman akan memiliki kemampuan public speaking yang setidaknya jauh lebih baik daripada sebelum teman-teman terjun menjadi seorang penyiar. Itu goal yang bisa teman-teman capai menjadi seorang penyiar itu gitu kan. Nah, kemudian apakah teman-teman nanti ketika siaran ini punya kesempatan-kesempatan lain untuk mendapatkan income yang lain? Tentu saja teman-teman. Karena teman-teman bisa nge-MC di event-event yang besar, yang kecil, yang besar gitu kan, dan itu justru salary-nya
honornya jauh lebih tinggi daripada teman-teman siaran gitu. Jadi teman-teman mungkin ketika udah 2, 3, 4 bulan siaran dengan income yang oke, 1 jamnya sekian gitu kan, dan itu dihitungnya per jam juga gitu kan, yang kadang-kadang mungkin nggak masuk akal juga gaji yang teman-teman terima dari siaran radio itu gitu. Mungkin orang-orang melihatnya gajinya tinggi, wah enak segala macam gitu, tapi teman-teman nanti akan merasakan sendiri gitu. Nah, teman-teman ketika sudah jalan 2-3 bulan menjadi seorang penyiar radio, teman-teman nanti bisa nge-MC di acara-acara off air, di event-event yang mungkin teman-teman nanti jaringannya banyak banget gitu kan, dan nggak usah muluk-muluk dulu. Uh, Salary yang didapat itu jangan yang mengharapkan besar dulu, semuanya berawal dari hal kecil. Kalau kata orang Jawa, ojo moto duiten gitu. Jadi belajar, menghargai prosesnya, dan teman-teman dalam belajar itu pasti juga bisa menilai dulu gitu. Oke, sudah 1 tahun nih. Jadi kalau saya MC sekarang harus diatasin apa? Honornya harus minta lebih tinggi lagi. Udah 2 tahun lu minta lebih tinggi lagi. Nah, baru setelah jalan setahun 2 tahun teman-teman bisa seperti itu gitu. Mungkin teman-teman nanti sangat populer lah, teman-teman bisa harganya, honornya bisa negosiasi, tapi negosiasinya juga harus dengan santun, dengan inilah, dengan apa ya, glamor gitu, dengan santun, dengan profesional lah gitu, dengan klien teman-teman. Jadi jangan asal masang patok harga aja gitu. Teman-teman juga harus melihat eventnya apakah besar, apa kecil, kemampuan dari IO-nya apakah dia sosial keagamaan, apa dia bonafit, komersial gitu kan. Teman-teman bisa melihat itu untuk sebagai dasar mematok tarif gitu. Nah, setelah teman-teman mungkin nanti banyak nge-MC sana sini yang akhirnya itu ngeganggu jadwal siaran teman-teman di radio tersebut, ini hal yang harus diperhatikan juga ini. Jadi teman-teman harus mengkomunikasikan baik-baik setiap job yang teman-teman dapat di luar, agar jadwal yang ada di dalam tidak terganggu gitu. Ini saya punya saran. Misalnya teman-teman punya jadwal siaran hari ini jam 7 malam, tapi teman-teman ada job MC juga jam 7 malam. 7 malam juga gitu. Nah, teman-teman bisa komunikasi dengan penyiar yang lain, bisa minta digantiin. Jadi kamu gantiin aku nih, bukan tukeran gitu, bukan ganti, pokoknya kamu menggantikan aku, sementara jadwal aku yang nanti jam 7 malam ya udah buat kamu gitu, honornya buat kamu gitu, karena rezeki aku sudah ada MC di tempat lain gitu. Tapi kalau tukeran, saya minta tolong kamu jam 7 malam nanti, nah saya gantian, saya siaran besok yang jam 7 pagi. Itu honestly, jujur banget, itu sesuatu yang dalam tanda kutip kayak nggak ini ya, kayak kemaruk gitu ya. Jadi kamu udah dapat job yang nanti jam 7 malam, honornya tinggi banget, dan kamu masih mau job yang besok pagi gitu. Dan kamu akan dinilai buruk oleh rekan siaran kamu yang diajak gantian, yang diajak tukeran gitu. Jadi ya bedanya tukeran sama gantiin gitu ya. Jadi benar-benar kamu minta tolong aja, oke nanti kamu gantiin aku gitu. Rezeki aku yang nanti malam jam 7 buat kamu aja gitu. Itu akan lebih menyenangkan bagi penyiar yang menggantikan jadwal kamu siaran. Nah, itu tadi teman-teman tips biar teman-teman diterima menjadi seorang penyiar di radio yang teman-teman sasar. Industri radio gudangnya ilmu pengetahuan, gudangnya tempat belajar, gudangnya praktek. Teman-teman menjadi bagian dari industri penyiaran itu sesuatu yang sangat menyenangkan, yang ya saya merasa beruntung gitu, pernah menjadi bagian dari industri penyiaran. Next, saya akan saya akan ulas juga bagaimana industri penyiaran radio itu di tahun 2020 ini, pokoknya di akhir-akhir ini tuh kondisinya seperti apa. Saya akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bisa drop komen kalau misalnya ada hal yang harus direvisi, ada hal yang harus keliru. Semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.